على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa wa as'ada wa ashqa wa adalla bihikmatihi wa hada wa mana'a wa a'ta wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul aliyyul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini kita lanjutkan fiqih salat dalam mazhab Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di masalah mawani'us shalah, yaitu pembatal salat atau pencegah salat dari segi af'al, dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan kita masih melanjutkan itu insyaallah sampai nanti menjelang Isya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, wa in fa'ala al-musalli fi'lan laysa min jinsi as-salati fa in kana qalilan mithlu atau mithla daf'il marri bayna yadayhi aw darbil hayyati aw al-aqrab aw khal'in na'lain aw islahir rida' aw hamli syai'. Kita terjemahkan dulu. Jika musalli itu orang yang sedang salat melakukan suatu fi'il, suatu perbuatan laisa min jinsil salat laisa min jinsil salat, ya enggak tahu ada apa nih, insyaallah. Bismillah. Apa ada gonggok ada apa di sini kan? Ya, nyelip-nyelip dia. Alhamdulillah. Nah, jika seseorang yang sedang salat melakukan perbuatan yang bukan merupakan jenis perbuatan salat, maka di sini dikatakan fa in kana qalilan. Kalau misalnya perbuatan itu qalil, sedikit, seperti apa? Daf'il mari baina yadayhi, mencegah orang yang mau melewati depannya dia. Melewati, Pak. Al-mar itu melewati. Di sini hukumnya beda antara melewati orang yang sedang salat dengan duduk di depan orang salat. Ya, Pak ya. Atau salat di depan orang lagi salat. Boleh, boleh. Bahkan menjadi sutrohnya dia nanti. Gitu, Pak ya. Misal lagi pada salat sunnah, salat sunnah kan aur-auran, maksudnya enggak pakai soft. Ada yang salat sunnah di situ. Kemudian antum datang, Pak, menancapkan diri di situ, plek duduk gitu. Boleh. Boleh, asal jangan di tempat sujudnya beliau. Ya kan? Ntar tabrakan repot, ya. Ya, itu namanya ngalangin orang lagi sholat, itu gangguin. Tapi kalau di depannya, maksudnya di tempat bukan tempat sujudnya, depannya dikit, maka boleh. Atau berdiri di depan itu untuk sholat, itu boleh. Ya. Berdirinya kakinya di bawah, tangannya di atas, ya begitu. Bukan berdiri pakai tangan, itu gangguin orang sholat namanya. Ya, ngeledek. Ya, adapun yang dilarang adalah melewati di hadapan orang sholat di tempat dia sujudnya, maksudnya di tempat area dia kena bagian sholatnya gitu. Adapun di sebelah depannya lagi, maka ini nggak masalah selama nggak mengganggu dia. Apalagi kalau pakai sutroh, lebih lagi nggak masalah lagi. Tapi begitu. Nah, kalau ada orang yang lewat di depannya, pas di depannya, lewat di depannya pas nih,
lewat, maka dia akan melakukan perbuatan apa? Daf'il mari baina yadayhi, yaitu mencegah orang yang lewat. Maka itu walaupun perbuatan gini ini termasuk perbuatan kecil. Dan mencegah ini dengan perbuatan kecil, Pak. Jangan perbuatan yang berlebihan. Ya. Ya. Gitu. Kecil aja, cukup bicara kayak gini aja, sek gitu. Iya. Ya, enggak usah berlebihan. Au darbil hayyati al aqrab, atau memukul ular atau kalajengking. Dan ketika lagi salat ada ular lewat, boleh dipukul bahkan kayak salat. Ya, mukulnya pakai apa? Mungkin pakai alat atau sampai bawa tongkat atau pakai tongsis, ya pakai apa gitu, pakai HP, ya. Nah, gitu kan? Iya. Gitu. Terus ularnya di lantai, ya. Lantainya keras, pakai HP, pertang, ya. Yang rusak HP-nya, mati HP-nya. Ya ularnya jalan aja. Nah, akan bertasyakuran ularnya, ya. Nah, yang seperti itu kalau cuma sekali gini doang supaya ular itu pergi nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang berniatan pengen ngebunuh ular, namanya ngebunuh ular kan nggak sekali pukul, harus berkali-kali sampai ngejar tuh ular, wush, gitu ya. Ini tidak perlu, ya tidak perlu. Yang sebenarnya nggak batal sholatnya, Pak. Au khal'in na'lain, atau melepas kedua sendal. Sholat dengan kedua sendal hukumnya boleh, dengan sepatu boleh. Sepatu buat sah sholatnya. Sah dalam artian sah, benar sholatnya, maksudnya tidak batal dengan sepatu atau sendal, karena Rasulullah pun dulu sholat dengan kedua sendal. Tetapi yang ada sekarang kan kita nggak memungkinkan untuk itu, Pak, karena zaman Nabi SAW masjid atau musala pun itu dengan tanah, ya tidak dengan ubin seperti ini. Dan ubin ini bukan berarti bid'ah, ini maslahat untuk kaum muslimin. Ya, karena coba kalau misalnya pakai tanah, pasti kita akan diejek oleh orang-orang kafir, pasti itu. Oh, kita harus ikut dengan bagaimana zaman Nabi. Betul, kita ikut Nabi SAW. Tetapi untuk yang seperti ini kita bukan berarti kita anti dengan sunnah Nabi, bukan. Tetapi memang udah zamannya berbeda. Ketika semua orang rumahnya sekarang pakai lantai marmer atau semisal itu ubin, ya minimal, maka ya masjid ya jangan dimiskin-miskinkan, gitu loh. Ya begitu. Maka tidak masalah pakai sendal, tetapi sekarang kan jadi masalah bukan karena orang-orang anti sunnah Nabi SAW, bukan. Ya, sebagian mereka mengetahui bahwasanya salat pakai sendal itu sunnah Nabi dahulunya, dan sekarang juga sunnah Nabi. Tetapi ada sunnah lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu kebersihan masjid. Ini sudah bersih sekali, dikotori oleh sendal, orang-orang bakal marah dan bakal merasa terhinakan dengan itu, apalagi DKM. Maka ini justru madharatnya lebih daripada maslahat sekadar memakai sunnah sendal. Iya, sepatu misalnya. Coba sekarang, kan ada beberapa yang lalu, di tahun-tahun lalu, berita beberapa polisi menggerebek masjid atau beberapa kalangan menggerebek masjid, mereka masih pakai sepatu dinas mereka dan mengobrak dan mengacak-acak masjid. Ya, kira-kira gimana, Pak? Orang pada ini enggak? Padahal kesel ngeliatnya, padahal cuma ngeliat online gitu loh. Maksudnya ngeliat di HP. Kenapa? Karena uruf kita udah nggak pakai lagi seperti sepatu sendal dimasukin ke masjid. Belum lagi tai kotoknya, Pak, ya. Kan kadang-kadang sendal kan nggak tahu nginjek apaan, Pak. Nah, barang sekarang kan macam-macam. Ada tai ayamnya, kadang-kadang tai kucingnya, ya, dan hal-hal lain. Masuk ke masjid kemudian. Terus buat apa keset kalau kita pakai sendal, kan gitu? Atau jauh sendalnya dikeset-kesetin nanti. Ya, tambah runyam itu jadinya. Ya, maka sekarang sebaiknya menjaga maslahat atau menjaga jangan sampai terjadi madharat yang lebih besar, itu kemarahan kaum muslimin. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya sampean pun pakai sendal, ya pakai sendal, contohnya bukan di Indonesia, atau iya di Indonesia, sampean salat Idul Adha atau Idul Fitr di lapangan, kan pakai sendal boleh, dan memang boleh pakai sendal, tapi pakai sendal tok gitu, ya di atas sejadah sampean, itu orang lihat juga ngeliat aneh gitu kan, dia pakai sejadah tapi pakai sendal juga, masya Allah, ya kan? Ya boleh sah, cuman itu bukan kebiasaan kita. Taib.
Pas lagi sholat ternyata pas lama kok nggak enak ya, nggak biasa pakai sandal, nggak enak ya. Akhirnya dia lagi sholat itu dia lepas sandalnya, maka nggak batal sholatnya. Baik lepas dengan kakinya lepas gini, atau lepas dengan tangan taruh, nggak apa-apa. Iya. Asal yang dilepas adalah sandal dia sendiri, bukan sandal orang. Ya. Terus kemudian au islahir rida, membenarkan rida, sorban dan semisal itu. Kalau sampean misalnya ya pakai sorban gitu, biasanya kan babe-babe ya, bapak-bapak. Sebenarnya pakai sorban bukan karena kayak orang Arab, karena takut masuk angin gitu. Nah, kemudian ini jatuh dikit sorbannya digini lagi, nggak apa-apa. Atau kalau dia pakai sorban yang seperti ini pak, ya, karena ya itu karena aset takut masuk angin. Kemudian pas lagi ruku ternyata jatuh gini sorbannya ke bawah, terus dia giniin, itu nggak apa-apa. Perbuatan kecil, tidak mengganggu atau tidak membatalkan sholatnya. Aw hamli syai'in, atau mengangkat sesuatu, membawa sesuatu. Ya, misalnya dia sholat sambil bawa HP, megang HP gini, ya, begitu nggak apa-apa. Atau bisa juga hamil di sini, yaitu dia ada tas diselempangin, tak gitu. Atau gini, dia sholat sambil pakai tas, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Bahkan sambil bawa anak pun yang balita itu boleh. Ya, sambil bawa anak yang balita itu boleh. Ya, iya. Balita, jangan anaknya kayak bapak ini ya, kalau udah ini udah gede. Iya. Au sallama alaihi rajulun faradda alaihi bil isyarah, atau ada seorang yang salam kepadanya dan dia menjawabnya dengan isyarat gitu. Assalamualaikum Pak, gitu ya, maka itu boleh. Au asyara bir ras, baik dengan kepala gitu, au aliyat dengan tangan, awil ain gitu. Gimana ya? Lagi sholat, assalamualaikum. Orang netizen baru diprototin katanya, ya kan? Au wad'is sabi wa hamlih, atau mengangkat anak-anak atau menaruhnya boleh, ya. Misalnya ada anak yang lagi bercanda. Biasanya anak kalau bercanda lagi sholat tuh kan dia tawaf di antara soft tuh. Ya, sampai sab'atu asywat, sampai 7 ya, tawaf, ya, habis itu dia nanti sa'i, habis itu tahallul dia. Nah, tawaf dia. Pas di kloter kedua, putaran kedua langsung kita naplek. Nah, mati lo ya, kena lo gitu kan. Ya gitu. Ya, digendong sama dia supaya dia enggak tawaf lagi, itu boleh. Ya, itu boleh. Repotnya kalau kayak gitu dia berontak nanti. Berontak, wah lepaskan saya, gitu kan. Ditaruh lagi, tawaf lagi. Maka yang bertanggung jawab ini bapaknya nih. Ini bapak yang bertanggung jawab. Maka bapaknya hendaknya kalau udah seperti ini, dia mencari madarat yang lebih ringan, yaitu dia batalkan sholatnya dan pulangkan itu anak ke rumah. Atau mungkin kalau nggak pulang, dia siapin lakban dari awal, ikat di tiang, ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian, walubsu ats-tsaubil khafif wa naz'ih, walubsi ya, yaitu mengenakan pakaian yang ringan dan melepasnya, itu juga tidak membatalkan salat. Iya, pakai pakaian ketika lagi salat, pakai biasa, Pak, pakaian biasa. Bukan pakaian ribet banget, pakai ya kayak kita pakai pakaian biasa. Lagi udah salat ini. Aduh, dingin sekali, pakai jaket ah. Ambil jaket sebentar, jaket dipakai, dah gitu, ya kan? Asal itu dengan saub yang khafif, yaitu pakaian yang ringan, maksudnya pemakaiannya ringan gitu loh. Cuman gitu doang, simple, nggak perlu bertele-tele harus ke rumah dulu ngambil misalnya. Ya ini masya Allah, ya. Atau melepas pakaian kepanasan, ya kepanasan misalnya. Pas ketika lagi sholat subuh bacaan panjang, kemudian imamnya kepanasan. Ini nggak nyala, mati listrik lah pokoknya. Ya, imamnya sendiri yang manjangin, dia sendiri yang kepanasan. Ya, belakang banjir udah tuh sama keringet. Nah, kemudian dibuka bajunya. Allah musta'an. Tapi dalamnya ada baju juga, ya jangan dibuka bajunya telanjang. Terus belakang nongol kemudian lah. Ya.
Ya, jadi selama itu ringan boleh dia ini buka selama cari maslahat di situ supaya dia enggak terlalu keringetan. Maka ini enggak masalah. Wa wad'il imamah mati 'ala ra's. Ketika lagi salat dia menaruh imamah di kepala boleh. Dan menaruh imamah itu baik imamah sudah fix jadi tinggal dia gini doang atau harus diputar-putar dulu. Itu enggak apa-apa pas lagi salat. Karena itu termasuk perbuatan ringan, Pak. Ya, dan mungkin dia ada kebutuhan di situ. Maka ketika misalnya, Pak, kadang-kadang sebagian orang mengira ini enggak boleh. Ketika dia sujud, songkoknya jatuh plek gitu. Kemudian dia bangkit lagi dan dia enggak mau ngambil songkoknya. Karena apa? Karena takutnya kalau dia ngambil songkoknya batal. Batal apanya? Batal salatnya. Iya, plek jatuh gitu kan? Ya, biasanya kalau ada songkok jatuh di depan anak kecil ngeliatin tuh, ya kan gitu. Ya, saya aja tadi salat ditonton anak kecil, entah kenapa. Apa saya kenapa emangnya? Saya ditonton anak kecil, ya. Saya lagi sholat padahal. Anak-anak lagi pada sholat situ saya tuh. Anak kecil lihat ke belakang, ngeliatin saya. Hah? Sebenarnya kenapa, Pak? Enggak. Oh, celananya dipelorotin sama temannya. Oh, itu sabab nuzulnya saya enggak tahu. Enggak, yang ini saya lagi sholat ditonton depan nonton sampai kenapa saya salah apa gitu. Iya, apa Bapak merasakan hal yang sama gitu? Apa saya doang? Saya dilihatin. Iya, apa karena ini ustadznya ketinggalan sholat bikin malu aja mungkin kayak gitu kali ya. Iya, bikin malu aja. Nah, jadi songkok jatuh ya atau peci jatuh terus sampai mau beli ambil lagi pakai nggak apa-apa, baik songkok atau jam tangan copot ya. Matiin HP, tapi matiin HP selama darurat, Pak. Kalau HP sebenarnya nggak ada kebutuhan matiin HP nggak apa-apa sih. Iya, kalau bunyi misalnya bahkan di tas yang dia taruh di samping misalnya ringtone ya, dangdutan lagi ya kan gitu kan, bikin malu kan. Iya, jenggot boleh ada ya, badan keker, musiknya dangdut cadas, bujangan lagi, baru bangkotan dia ya, bikin malu aja ya. Makanya seperti ini harus segera dia mematikannya. Karena apa, Pak? Karena madharatnya itu lebih buruk lagi kalau dia diamkan. Itu merusak sholat satu kaum muslimin itu. Bahkan sampai ada sholat Jumat, Pak. Khutbah, Masya Allah kan udah khutbah, selesai kan sholat Jumat 2 rakaat. Baru Allahu Akbar, orang udah pada takbir, udah pada masuk dalam sholatnya, tiba-tiba ada ringtone lagu. Dari awal sholat sampai akhir itu khatam lagunya, sholatnya selesai juga. Orang pada nggak tahu tuh tadi imam baca apa, nggak tahu. Saya nikmatin aja itu murojaah lagu. Ada yang seperti itu. Ini ngerusak sholat orang ini. Mungkin sholat orang banyak yang sah, insya Allah sah karena rukun dan syaratnya tertunaikan. Tetapi pahalanya mungkin bolong, nggak ada pahala. Karena apa? Karena pikirannya ke lagu tersebut. Apalagi lagunya mungkin golden memories lagi ya. So ponjong, ya gitu kan. Lagu-lagu bapak-bapak ya, bapak sekali kan di zaman-zaman dulu. Ya seperti itu malah merusak orang sholat dan bisa berdosa itu orang itu. Nah, orang Indonesia ini kadang-kadang justru yang nggak dimatiin. Bukan karena dia nggak merasa bersalah, makanya dia dok dik duk, petang mati sendiri apa gitu. Padahal di kantongnya, Pak, bisa aja di sini didiemin atau di celana jeansnya gitu loh. Tinggal dia rogoh, plek. Pikirannya kalau dia rogoh kebanyakan gerak dan bakal batal, pikirannya gitu. Padahal enggak, ini darurat, mau gimana lagi? Ya enggak batal insya Allah, plek. Asal pas matiin dia jangan kemudian bukan matiin dia malah afwan nana lagi sholat akhi, ya batal itu malah. Ya jadi dia cancel, dia apa yang merah itu di reject atau mungkin dia terima, dia accept tapi biar dia dengar nih gue lagi sholat gitu loh, biar dengar apa lagi imam lagi kelihatan sholat, jadi jangan ganggu gitu. Iya, jangan malah direspon, dijawab terus dikabarkan afwan akhi antum tahu jadwal nggak, ini lagi sholat ini, Allah musta'an. Ya jangan gitu. Baik, kemudian wadaf'il adza, dan menghilangkan rintangan dalam salat itu juga boleh selama tidak berlebihan
gerakannya, seperti misal ada kecoa misalnya, ada apa, hush, gitu, tapi nggak usah pakai ya, takutnya jadi huruf, jadi suara, jadi 2 huruf. Yang dalam fikih Syafi'i kalau sampai 2 huruf itu bisa membatalkan salat, tapi ya diginiin aja gitu ya. Atau dan semua itu yang dilakukan tadi lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Ini kayaknya udah pernah kita bahas sepertinya, tapi kita ulang. Kemudian oke, hal-hal yang lain misalnya walaupun dia tidak butuh, itu tidak membatalkan salat, seperti garuk-garuk. Ya, garuk-garuk selama tidak keterlaluan, selalu garuk tanpa henti, maka khawatirnya ini membatalkan salat. Garuk, ini jenggot padahal enggak ada gitu misalnya. Ya, berandai-andai. Iya, merasa alim. Ya, padahal kosong ini enggak ada apa-apa, ya. Ya los gitu, saya cepet banget turunnya, los soalnya ya. Atau apa gitu, garuk-garuk kayak gini-gini, atau kayak gini-gini ya, atau gini-gini ya, itu seperti itu. Kalaupun tidak terlalu sering maka nggak masalah insyaallah. Kemudian wa in amila amalan katsiran mutawalian. Nah ini baru, kalau dia melakukan suatu perbuatan yang banyak dan bertalian. Apa bertalian berarti apa? Berulang, terus menerus, gitu lakukan terus. Batalat salatuhu, bisa batal salatnya. Wal ibratu bil qalili wal katsiri al urfu, ibrahnya, barometernya Pak, banyak atau sedikitnya itu urf, yaitu tinjauan tradisi kita gimana menganggap itu banyak atau sedikit gitu loh. Wa ma ya'uddu nasu qalilan aw katsiran, bagaimana tinjauan manusia itu banyak sedikit. Misal garuk-garuk Pak, salat Allahu akbar. Ada saya ketemu orang sholat seumur hidup, saya baru alhamdulillah, saya entah terus bersyukur atau saya menyesal. Di samping saya itu orang sholat dari awal sampai selesai sholat, itu sendawanya itu nggak berhenti Pak. Itu baca apa itu orang sholat itu? Badannya besar, jenggotan, tapi masya Allah itu apa itu wiridannya kayak gitu bentuknya? Selalu ada keluar tuh, terus ditiup-tiup tuh. Mungkin maksudnya ditiup supaya pergi nggak mendekati hidungnya, tapi kan ke hidung orang lain nanti ya. Berulang-ulang tuh. Ya, saya itu sampai nggak bisa baca apapun, saya sengsara di samping dia. Mau baca tuh kebawa terus dengan nya itu. Itu kalau dihitung mungkin udah kayak pemilu aja tuh, dihitung 1, 2, 3, masya Allah. Yang seperti nggak sah Pak sholatnya. Tapi saya waktu itu nggak berani, saya negur beliau. Dia bilang, Pak nggak sah sholatnya. Pas selesai sholat nggak ada tahapnya, kan aneh Pak. Pas lagi sholat itu wiritannya tahap semua. Selesai sholat nggak ada tuh ya. Aneh nih orang nih, ini kayak kerasukan atau gimana nggak tahu. Nah, mau keluar apa Pak? Nyawanya, masya Allah. Saya baru tahu ada nyawa keluar lewat tahap Pak. Itu betapa hinanya jiwa insan begitu Pak. Ya jadi kalau itu terlalu banyak maka itu batal sholatnya. Dan ibrahnya itu sesuai pandangan kebiasaan kita gimana ibrahnya Pak? Ya gitu, garuk-garuk misalnya. Dari awal atau sering garuk-garuk terus. Ya, di sini. Terus belakang. Sampai tangannya ngerogoh ke belakangnya. Saya waktu di pesantren nonton seperti itu, Pak. Berkali-kali di setiap subuh, dan sekarang dia ada di kelas saya ketika itu. Setiap subuh saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berkali-kali subuh di belakang dia sholatnya. Dan dia itu punya mungkin penyakit ya di bagian bokongnya dan selalu garuk. Dan masuk tangannya itu, saya nonton itu. Ya kita di belakangnya Pak, susah ya, waktu itu kita masih remaja. Ya anak masih SMP waktu itu. Ya saya nggak boleh sebutin namanya, walaupun saya nggak kenal. Tapi takutnya ada keserupaan namanya sama orang-orang sini. Ntar ngaku itu saya Ustadz. bukan antum. Ya dari awal sampai akhir, karena kan imamnya lama Pak. Namanya pesantren kan subuh kan memang disunahkan lama.
Dan selama itu pula dia itu menikmati masa-masa itu. Ya, wah, ya. Ya, gudikan memang belakangnya itu. Wah, saya di belakang tuh. Ya. Ini bagi dia sengsara buat saya. Ya kan? Saya ngeliatin itu sering kali subuh seperti itu. Nah, yang seperti ini pertama Pak, dia memegang kemaluan belakang. Ya, itu sebagian ulama mengatakan itu batal. Bukan batal sholatnya aja, batal wudunya bahkan. Ya. Kemudian dia menggaruk tanpa henti-hentinya, kecuali pas ruku baru selesai garuk. Pak, harus susah ruku juga, garuk juga susah, Pak. Dan di bagian itu digaruknya. Seperti itu. Ada yang seperti itu, Pak. Maka itu tidak sah sholatnya. Ya, dan hendaknya dia wudu lagi karena dia mungkin batal wudunya. Taib, kemudian wa in amila amalan katsiran mutafarriqa. Kalau dia melakukan suatu perbuatan sering banyak tetapi terpisah-pisah, maka lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya kalau amalan tersebut, perbuatan tersebut terpisah-pisah walaupun sering. Ya, sebagaimana hadis Umamah bintu Abil As. Ya, dan di sini Rasulullah SAW juga menggendongnya dan tidak selalu bergerak dengan gendongan tersebut. Maksudnya adalah tidak selalu bergerak gitu loh. Namanya gendongan atau gemblok kan gitu dong. Nanti paling benerin ini yang doang bentar gitu dong. Ya, jadi enggak terus-terusan bergerak, enggak. Adapun kalau selalu garuk maka ini bisa apa? Bisa batal salatnya. Iya. Dan ini tidak ada bedanya jemaah sekalian, wala farqa fi hadhil a'mal allati laysat min jinsi salati bainas sahwi wal 'amd. Tidak ada bedanya antara amalan ini, amalan yang bukan termasuk dari amalan salat yang antum lakukan, ya, baik itu dalam keadaan lupa atau sengaja. Ada orang enggak sengaja garuk-garuk, maksudnya respon, ya, karena gatal banget, maka apa efek refleks dia garuk-garuk. Ya, gitu kan? Kan kadang kita enggak ngini, enggak pakai kesadaran. Kan gitu. Nah, begitu pula kalau dia juga kelamaan garuknya, dan ini memang dia enggak berniatan itu, mungkin karena ngantuk jadi enggak punya niatan tapi emang garuk-garuk aja. Kan biasa orang kayak gitu, keenakan garuk kan? Ya, lama garuknya. Terus gini. Ini memang kadang dia refleks aja, Pak. Tetap bisa batal. Walaupun tidak disertai kesengajaan hati gitu loh. Refleks tetap batal, ya. Nah, taib. Kalau misalnya di sini jemaah sekalian, amalan salat atau yang mendukung salat, ya, seperti lidah digerakkan karena dia membaca, maka ini enggak masalah, maka dia harus seperti itu. Bahkan bisa salatnya tidak sah kalau selama salat dia tidak menggerakkan lidah untuk membaca. Ini yang harus dipahami jemaah sekalian. Sebagian orang menganggap Al-Fatihah yang penting baca di hati enggak apa-apa. Ini salah. Enggak sah salatnya. Membacanya dengan lisan. Walaupun cuma berbisik, walaupun cuma dirinya doang yang kedengaran, itu disebut membaca. Kan gerak ini mulut. Tapi kalau dia diam aja, sampingin liatin, nanti habis sholat kemudian ditanya, bro tadi gua lihat bibir lu di mana aja? Tadi baca nggak? Oh saya pakai amalan batin. Nggak sah sholatnya, nggak sah. Bahkan takbiratul ihram aja Pak, nggak dilafalkan di lisan, nggak sah sholatnya. Iya, rukun pertama bahkan itu. Ya gitu lah. Enggak ada nih mulut. Allahu Akbar enggak ada. Jadi walaupun kita terkhusyuk kayak gini, tetap enggak sah itu salatnya. Dari awal enggak masuk salat, dia enggak masuk salat karena takbiratul ihram ini sebagai gerbang dia. Dia belum masuk salat. Ya Pak ya? Allahu Akbar pertama itu wajib harus betul-betul dengan lafal.
Makanya kadang kita lihat dengar jemaah kalau di takbiratul ihram pertama ya, takbiratul ihram tuh mereka biasanya agak memkeras suara kan. Allahu Akbar. Itu maksudnya bukan sok khusyuk, bukan, tapi memang itu memang mereka supaya betul-betul memastikan ini terlafalkan gitu loh. Begitu. Ya itu niatan masing-masing ya, orang Allah lebih tahu ya. Allahu Akbar. Ya gitu. Ya. Jangan gitu. Gimana dengan orang yang sholatnya ragu nih? Nah ini yang dibisiki oleh syaitan nih banyak nih. Mau takbiratul ihram tuh berulang kali tuh. Iya. Mohon maaf kalau ada di sini ya. Ini saya nyindir loh, ya. Ya. Lagi. Terus, ya. Imamnya udah Assalamualaikum warahmatullahi. Iya gimana tuh? Dia masih kayak gini-gini aja. Sampai kapan, bro? Nunggu kiamat, ya kan? Iya, ada kesiannya seperti itu diganggu oleh syaitan, Pak. Jadi hati-hati dengan waswas syaitan. Bahkan kata Nabi, bahkan sampai masalah pengen kencing, ya, kebelet, itu kadang-kadang dari syaitan juga, kadang-kadang, walaupun nggak selalu. Ya, pas lagi nggak sholat, nggak ada masalah perut. Pas sholat kok ya pengen kentut gitu, ada apa ya? Yang tadi yang dahak 100% itu juga tadi tahak 100% dari awal sholat itu juga bisikan syaitan itu. Gitu, Masya Allah. Harusnya baca Alhamdulillah kayak ini ya. Ya. Nah itu harus dimatiin tuh Pak. Ya jadi itu tadi yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini Pak? Silakan Pak. Ya Pak Sunyoto, Pak Sunyoto. Ya, Pak. Dari gerakan yang gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat dikaitkan dengan kekhusyukan. Iya. Khusyuk. Itu bagaimana itu Ustaz? Iya. Jadi Pak Sunyoto dan jemaah sekalian rahimakumullah dan juga Bapak Ibu-ibu, apakah ada kaitannya antara gerakan non salat dengan kekhusyuan? Ada, jelas. Semakin sedikit seseorang gerak non salat itu berarti menunjukkan dia insyaallah ya semakin khusyuk. Dan semakin banyak gerakan yang tidak diperlukan dalam salat itu semakin banyak itu justru menunjukkan dia kurang khusyuk. Makanya sebagian ulama sampai memakruhkan gerakan-gerakan di luar salat seperti ini jenggot. Ada yang memakruhkan, enggak usah. Coba, ini termasuk bagian dari salat enggak? Enggak. Ini ngapain coba sampean? Tapi ya namanya kita ya orang biasa ya kadang-kadang ya mungkin ada beberapa orang yang ketika baca buku kalau lagi serius dia tuh kayak gini. Ya, akhirnya kebawa dalam salat. Akhirnya gini juga. Kadang kayak gitu, ada orang seperti itu. Ya. Ya, maka wallahu alam itu Allah yang bisa menilai, tetapi semakin sedikit gerakan non salat yang antum lakukan maka semakin nilai khusyuknya insyaallah semakin itu. Iya. Dan semakin antum tergoda untuk gerak dalam salat yang tidak dalam salat, yang tidak bukan gerakan salat, maka ini menunjukkan antum kurang khusyuk. Iya. Apa kayak gitu gerakannya? Baik mata gerak ngeliatin sini, ngeliatin situ. Kadang-kadang iseng ngeliatin ini. Jadi AC udah nyala belum? Ya, nyerong gitu ngeliatinnya. Yang samping kerasa diliatin. Lu kenapa ngeliatin gua? Begitu. Ya. Ya. Jadi mata ya. Bahkan sampai telinga walaupun enggak gerak. Telinga kadang mendengar sesuatu yang di luar bacaan imam atau di luar. Itu kadang-kadang telinga kan mencermati sesuatu aja itu sudah memberikan nilai terhadap seberapa khusyuk kita. Ya begitu. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i sendiri dimakruhkan bagi orang yang baru sujud untuk membersihkan jidatnya. Iya. Itu yang membuat sebagian dari kita ini, Pak, tradisinya, Pak, setelah sholat apa? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa? Ada dua dalil, Pak. Pertama dalil tapi hadisnya dhaif. Yaitu kalau kita habis doa maka mengusap wajah. Itu ada hadisnya tapi dhaif, Pak. Hadisnya ada tapi dhaif. Kan biasanya
amin, Allahumma amin. Ya. Kan gitu kerasa itu kayak lepas beban gitu Pak ya. Tapi ini saya nggak mengatakan begitu saya ini bid'ah, saya nggak berani, belum berani mengatakan. Tapi hadisnya dhaif. Nah dikiaskan karena sholat itu secara bahasa adalah doa, maka setelah salam sholat ya, ini dan juga sebagian orang mengatakan di antara dalilnya adalah karena setelah sholat, karena itu merupakan akumulasi dari ditahannya debu-debu di kening, maka setelah sholat selesai ini debu sekalian ya, biar hilang semua. Iya, ngusap debu. Iya begitu. Ya ala kulli hal, sampai ngusap debu saja dimakruhkan setelah sujud Pak. Bagi sebagian ulama. Begitu. Iya Pak. Banyak imam dalam sholat pada waktu membaca Al-Fatihah tertinggal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa? Oh, himnya digedein, ditinggikan. Itu mungkin kebiasaannya Pak. Itu tetap sah, nggak masalah. Cuman ya kebiasaan, karena biasanya orang-orang tua kan kayak gitu. Mungkin nada dulu nggak diajarin gitu Pak. Wah, kalau itu saya nggak. Ya, mboten ngertos kok. Kalau kayak gitu saya nggak komen dah, saya nggak tahu harus ngapain. Ya nggak tahu Pak. Ya tapi itu sah, nggak membatalkan sholat, nggak masalah itu. Cuman memang dia nadanya aja yang gimana, ghairil maghdubi 'alaihim gitu. Ya kalau itu maksudnya bukan main-main nggak masalah. Tapi kalau maksudnya main-main itu bisa kufur. Kalau maksudnya main-main Pak ya. Bahaya kalau main-main. Tapi kalau emang itu natural, mungkin ajaran dulunya dari guru kayak gitu, itu ya nggak masalah insyaallah. Ya husnudzonnya sih bukan maksudnya main-main, cuman ya kadang-kadang orang kayak gitu, dia karena kebiasaan diajarin begitu ya jadi begitu. Ya mbah saya rahimahullah, Mbah Jais, mbah saya dulu ketika jadi imam, ya apalagi mbah-mbah Pak, udah mbah-mbah waktu dulu lagi gitu kan, jadi super mbah gitu loh. Itu mbah saya kiai, tapi namanya orang zaman dulu kan pengajarannya kan nggak seintensif sekarang Pak. Maka itu diajarin tajwid Al-Quran itu Pak dulu dengan nada-nada yang kadang-kadang agak semi kejawen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak apa ya? Kayak gamelan-gamelan gitu. Iya kayak apa? Ya. Terus habis itu pada akhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau sama anak zaman sekarang diejek tuh kakek saya tuh. Tapi itu orang tua, maksudnya emang begitu dulunya ajarannya mungkin. Yang seperti ini nggak masalah Pak. Ya dimaklumi. Ya, cuman nggak tahu kalau kata Pak Sunyoto itu imamnya masih muda. Ya nggak tahu kenapa. Harusnya muda lebih produktif dan lebih bagus lagi gitu. Ya mudah sekali tidak, karena itu terjadi di kemarin di masjid di komplek Angkasa. Ya seperti itu. Mudanya seusia Pak Budiman enggak Pak? Saya. Ya. Ya Masya Allah, kalau kayak sampean semuda itu. Berarti saya itu masih zigot, berarti kalau sampean semuda itu. Itu Pak. Iya, oh di bawah sekitar. Oh iya. Ntar beliau dulu antri. Iya. Nanti beliau ngambek keluar repot. Ibu-ibu ada yang nanya nggak Bu? Nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi berkaitan dengan masalah gerakan yang apa? Ngalangin orang jalan. Orang jalan. Iya. Di kalau kita ke Baitullah gitu, itu kan ada tempat Raudhah dan Hijr Ismail Ustaz. Iya. Dan itu betapa susahnya untuk sujud, bahkan sampai berdesak-desakan gitu. Nah, pemahaman dua tempat itu mustajabah itu tuh sebenarnya berlebihan atau tidak? Terus kalau kita sholat dengan space yang boleh katakan di depan kita, itu kan masya Allah ya banyak rapat sekali. Di mana? Raudhah
Rodo. Oh iya. Di Hijri Ismail. Iya. Di Hijri Kalau rodohnya diatur, kalau rodoh diatur. Seperti itu kalau pas lagi gitu. Nah, pemahaman dua tempat itu mustajabah dan akhirnya seperti itu sebenarnya agak salah atau Enggak salah, Pak. Memahami bahwa saya tempat-tempat tersebut itu dengan kesucian itu tempat dan penganjuran untuk beribadah di sana, itu memang menunjukkan bahwa saya tempat-tempat tersebut doa di sana itu mustajabah insyaallah. Karena semakin dekat pada Allah Taala, gitu kan. Tetapi di sini masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya jangan takalluf, jangan memaksakan diri. Gitu loh. Memaksakan diri ini yang kurang baik, gitu loh. Karena semua itu adalah sunnah. Memang kita tahu umrah itu mahal dan seterusnya bagi sebagian orang, dan jarang-jarang ke sana, gitu kan. Tetapi manusia itu kebanyakan aji mumpung pikirannya. Aji mumpung kayak gini udah kita maksimalin aja walaupun nggak benar ibadahnya. Nah, di sini yang perlu dikoreksi. Kalau memang nggak sempat dan nggak bisa khusyuk, nggak bisa benar ibadahnya, bahkan untuk sujud pun nggak bisa, maka nggak usah maksa. Iya. Tapi kayaknya kalau di Rodoh masih bisa, Pak, karena di Rodoh itu dia diatur oleh polisinya, berkloter-kloter dia. Jadi nggak semua tiba-tiba masuk, enggak, tapi berkloter. Nanti udah pada selesai sholat ganti dengan kloter berikutnya. Ya walaupun pas nungguin kloternya desek-desekan, Pak. Iya, masya Allah. Apalagi kemarin saya di bulan Desember, masya Allah itu peak seasonnya, Pak. Itu puncaknya season, puncak musim yang orang tuh liburan dan banyak pergi ke Haramain. Itu masya Allah belum membludak benar-benar kayak di bulan Ramadan. Seperti itu. Maka mencari keutamaan boleh, memaksa yang jangan, maksaan diri jangan. Kayak misalnya keutamaan soft pertama itu kan bagus. Tapi memaksakan kehendak sehingga mengganggu orang itu jangan. Seperti ini udah rapat, sampean nyempil, bapak pula yang nyempil, besar badannya, ya orang kan nggak suka nanti. Maaf ya Pak ya, karena saya mau nyari tim saya nih kurus banget soalnya. Kalau dia digencet nggak masalah Pak, ya. Nah jadi jangan seperti itu. Yang malah justru lebih afdal sampean di saf kedua tapi tenang. Iya, dan juga tidak menzalimi orang, ya kan? Nah di sini yang perlu diperhatikan. Sebagian dari orang yang semangat ya, kadang-kadang anak muda terlalu semangat tapi fikihnya kurang gitu loh. Semangat tapi pengalamannya kurang, ya sehingga dia nggak memperhatikan perasaan orang ketika diselipin gitu tiba-tiba orang, wah ini anak, gitu kan? Ya akhirnya orang itu juga yang disampaikan kadang nggak terima, disikut kemudian nanti ya seperti itu. Termasuk itu kan kalau saya mau tawaf itu kan kalau orang tua kan ya kita tahu sendiri ya. Ya. Kita lebih baik di pinggir gitu. Di mana? Waktu tawaf. Waktu tawaf. Kalau kita yang dekat-dekat itu kan ya. Iya jangan maksa. Ya, kita Iya. lebih baik yang pinggiran. Betul. Benar itu. Kayak misalnya orang-orang yang berusaha mencium Ka'bah atau mencium Hajar Aswad. Itu kan lihat aja kok apa lagi rame itu. Bahkan saya pernah lihat perempuan, ya dia memang mungkin sengaja pakai cara mau nyium Hajar Aswad, ya itu udah perempuan sendirian pula, dan saya ngelihat itu perempuan ditarik sana semari sama orang-orang itu. Orang-orang nggak bermaksud jahat juga, cuman dia kan lemah gitu loh, jadi dia ketarik kayak layang ke sana kemari itu. Saya ngelihat sendiri, saya ngelihat kesian banget itu. Kesian bukan berarti mau menikahi Pak ya. Kesian di sini maksudnya itu perempuan kesian banget gitu. Jangan pikiran kesian mau menikahin. Ya. Tapi boleh juga ya. Ini Bapak masih muda kayak Bapak ini. Ibu-ibu kayaknya mau nanya Bu ya. Sebentar dulu Pak ya, sebentar dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lagi sholat di kamar, sedang pintu rumah dalam keadaan terbuka, terus ada tamu yang mengucap salam berkali-kali dan tidak dengar dengan isyarat kita. Jadi, Apa isyaratnya? isyaratnya Allahu Akbar. Oh iya. Terus? Jadi dengan terpaksa kita batalin sholatnya. Itu gimana hukumnya? Boleh dibatalkan sholatnya kalau memang dia merasa tamu tersebut nggak tahu. Ya dia boleh, tamu tersebut diisyarat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid, tamu tersebut Assalamualaikum gitu, tetap aja itu tamu. Ya maka ya udahlah, daripada sholatnya aur-auran
Tapi sebaiknya ya di sini ditinjau aja lah Bu, maslahat motornya. Karena sebagian tamu itu nggak ngerti kalau minta izin salam itu 3 kali. Kalau nggak ada jawaban udah lah. Ya tapi sebenarnya tamu bukan 3 kali, sampai berkali-kali paket, paket, paket. Atas nama Hasan, paket, paket. Hei, tang, paket. Terus itu, hah? Iya. Iya. Kalau kayak gini kan orang kan nggak kenal kayak gitu, yang penting paketnya sampai gitu. Paket sampai diancam. Keluar atau saya banting di paketnya gitu orangnya. Ya kalau kayak gitu ya udahlah. Tapi kalau misalnya orang tersebut ibu tahu dia oh si fulan, insya Allah nanti nggak maklumi saya masih sholat, maka terusin aja sholatnya. Terusin sholatnya. Ya begitu. Jadi lihat dari maslahat motorotnya Bu ya. Gitu. Ustaz itu sholat fardu atau sholat sunat? Nah, sholat apapun. Ya, ya Bu, iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memperlama sujud di rakaat terakhir? Memperlama sujud di rakaat terakhir. Ya, sedangkan di dalam rakaat terakhir itu sujudnya lebih lama karena doa. Kameranya mana Pak ya? Kok saya nggak lihat kamera? Oh di situ. Tak kira di sana ya. Masya Allah. Apa hukumnya memperlama sujud memperlama sujud terakhir karena alasan doa? Dulu saya menganggap itu boleh. Sekarang saya bilang ya boleh, cuman itu tidak tepat karena mengkhususkan satu sujud saja untuk diperlamakan itu kurang tepat. Rasulullah SAW mencontohkan tidak seperti itu, melainkan mencontohkan yang lebih tepat adalah disamakan lamanya antara semua sujud. Ya, diserupakanlah durasinya. Ya, dan kalau memang soal itu antum lamain, rukunya lama, ya sujudnya lama. Jadi balance gitu. Cuman kalau ada misalnya orang sujud terakhirnya lama, ya itu nggak berdosa juga. Cuman dia tidak sesuai dengan bagaimana kebiasaan Nabi gitu aja. Ya, coba Bapak, ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya sering lihat itu yang hukumnya membuka tangan waktu salam. Ah? Membuka tangan waktu salam hukum. Itu nari Bali itu Pak. Enggak, itu nggak perlu seperti itu. Ya, tari piring. Ya, nggak perlu seperti itu. Ya, saya tidak tahu adanya riwayat untuk itu. Mungkin jahilnya saya atau memang seperti tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa di kampung-kampung. Iya, kadang-kadang bapak-bapak juga mungkin gitu. Kebiasaan dulunya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Melihat orang tua dulu gitu. Jadi ya. Iya, ngelihatnya gitu. Jadi ikutan. Kalau dilihat dari dalilnya enggak ada. Enggak. Saya enggak tahu kok dhaifnya, tapi saya enggak pernah dengar. Dan juga ya namanya orang ya, namanya enggak, maksudnya kan namanya tradisi Pak ya. Kita kan selama ini kan kadang-kadang melakukan sesuatu ya mengcopy apa yang memang sudah menjadi tradisi. Ya itu nggak bisa. Ya disalah, memang salah. Cuman pemakluman kita tuh harus ada terhadap orang Indonesia. Karena Indonesia ini kan baru bermekaran ilmunya ini belakang-belakangan ini Pak. Dulu-dulu itu memang untuk urusan-urusan cabang seperti ini kadang-kadang kita nggak diinfokan. Ya. Ini ada yang lagi goreng telur atau hujan ini? Hujan ya. Ya seperti itu Pak. Jadi ya kalau misalnya ada yang berkata ada yang melakukan seperti itu, jangan dihardik atau jangan dijelek-jelekan, melainkan dinasihat, maaf yang seperti itu tidak dicontohkan, biasa aja gitu. Ya seperti itu. Enggak usah bilang kok ada ya orang kayak sampean ngaman kayak gitu. Ya banyak. Bukan ada ya, banyak. Ya, dan ini maklum enggak maklum karena emang tradisi orang-orang zaman dulu kayak gitu. Enggak maklum karena memang enggak ada dalilnya gitu. Ya Pak ya. Tapi bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang ini gitu, karena mereka nggak tahu kok itu tidak benar. Ibu-ibu ada pertanyaan lain, Bu? Bapak-bapak, ya. Oh Bapak ini, masa udah megang, masa udah bel Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa di antara dua sujud. Iya, itu redaksinya terbalik-balik nggak masalah. Nggak masalah, insyaallah nggak masalah. Bapak berdoa dengan doa Bapak juga nggak masalah di situ. Insya Allah nggak masalah itu. Dan yang sebenarnya itu cukup, Rabbighfirli warhamni. Ya itu udah cukup sebenarnya.
Bapak mau tambah nggak masalah. Ya Pak ya. Iya. Di situ Pak beliau Pak. Silakan Pak. Ini Pak nanya, lagi sholat terus senyum gimana Pak? Enggak apa-apa asal enggak mengeluarkan suara yang mengakibatkan 2 huruf keluar. Senyum enggak apa-apa. Asal tidak mengeluarkan suara dengan 2 huruf. Ya kan senyum dong. Iya kan lagi sholat terkenang dengan kejadian tadi gitu kan misalnya. Hah? Kalau apa? Hah? Ingat lawakan misalnya gitu. Iya. Itu heran itu. Asal nggak mengeluarkan suara yang berkonsekuensi 2 huruf. Kalau misalnya ini batal Pak. Dalam mazhab Syafi'i batal karena suara berhurufnya itu. Ya, tak ada pun kalau cuman sampingnya juga lihat senyum-senyum. Ini conversation namanya. Ini orang-orang bisu lagi ngobrol ya. Jadi asal tidak mengeluarkan suara yang berkonsekuensi 2 huruf. Ya. Kalau bapak ini yang barusan batuk, oh itu kan udah 4 huruf itu, oh ya. Tapi beliau tidak sedang berbicara, bukan ketawa, ya. Kok bareng gini? Ya, jadi itu bukan termasuk sesuatu yang berbicara atau senyum. Kalau senyum kan memang bukan amalan sholat. Dan ini kalau batuk-batuk ini itu dia darurat Pak. Tapi kalau senyum bukan darurat, nggak ada orang senyum darurat. Darurat senyum. Antum kemana? Kenapa Pak? Tadi kok lagi sholat senyum terpaksa. Ada gitu orang sholat senyum terpaksa gitu. Ya kan? Seperti itu Pak ya. Iya Pak. Kalau kentut berapa huruf keluarnya itu Pak? Iya. Kalau ketawanya bukan keluar suara yang dengan huruf gitu, itu nggak masalah. Kayak misalnya ada ketawa, ya ada yang kentut terus ya kan ketawanya gimana? Kan gitu kan? Itu bukan huruf itu suara dalam itu enggak. Ya. Waalaikumsalam. Mendengarkan imam itu baca walaupun terus dijawab dia Robik Firly wali amin. Yang jawabnya siapa? Saya nggak tahu dalilnya untuk itu Pak. Tidak tahu dalilnya untuk itu, wallahu a'lam. Ya, tapi jangan diikuti sebelum ada dalilnya, ya begitu. Ya. Langsung aja wadhdallin, yang saya tahu amin langsung. Khawatir kalau itu nggak ada dalilnya kemudian dia rutinkan, khawatirnya itu jadi bid'ah, hati-hati. Ya, jadi nggak perlu wadhdallin langsung amin, nggak perlu wadhdallin rabbighfirli amin. Ini saya tidak tahu dalilnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya, ibu-ibu udah cukup Bu? Pak. Oh iya. Kalau Sholat Jumat. Ya kalau sholat Jumat. Iya Pak. Kan kita sebaiknya kan sholat di dekat masjid yang terdekat. Betul. Cuma karena kita mencari yang lebih afdol. Iya. Pergilah ke Cilangkap. Iya. Iya. Itu gimana hukumnya? Kan lewat Medina Putih itu. Iya. Itu hal seperti itu. Afdolnya sholat Jumat meramaikan yang terdekat dari rumah, itu sahih. Tapi ketika tinjauannya ada tinjauan syar'i lainnya, yaitu ternyata masih terdekat ini banyak kebid'ahan dan kesalahan, maka dia boleh mencari yang lebih jauh daripada itu. Karena yang lebih afdol itu adalah yang sesuai sunnah. Begitu. Baik sholat Jumat maupun sholat lainnya. Iya. Kalau misalnya kayak rumah beliau ini, ntar jangan batuk dulu Pak, bentar dulu. Saya kan lagi sampelin beliau, masa gak enak saya contohin, masa orang lagi batuk kan gak enak Pak. Misalnya Bapak kan rumahnya dekat Pasitang itu Pak, ya kan.
Nah, ternyata di situ memang ada kuburannya atau gimana gitu kan, maka bapak lebih berpihak ke sini. Ya, asalnya memang lebih afdol sholat di masjid yang terdekat, tapi karena seperti itu masjidnya, maka lebih lebih afdol bapak sini, dan itu nggak masalah, gitu pak ya, baik Jumatan atau sholat biasa. Ya, saya pikir cukup pak ya, udah waktunya udah jam segini soalnya. Ya, kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.